Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang rumus bunga. Sebelum kita ke rumus bunga, perlu kita ketahui bahwasanya bunga yang saya gunakan di sini adalah jenis bunga Kamboja Jepang yang memiliki nama Latin Adenium obesium. Jadi teman-teman, bunga Kamboja Jepang ini sering digunakan sebagai bunga tanaman hias di sekitar pekarangan rumah karena tampilan dari bunga ini sangat indah. Bunga Kamboja Jepang ini atau bunga Adenium obesium ini dari divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida ordo Gentianales dan family Apocynaceae, genus Adenium dan spesies Adenium obesium. Baik teman-teman, morfologi dari bunga Adenium obesium di sini terlihat ada mahkota bunga yang berjumlah 5 dan di dalamnya terdapat benang sari. Ini adalah benang sari bunga Kamboja Jepang atau sering disebut dengan Adenium obesium. Kemudian di sini terdapat kepala putik bunga. Bisa kita lihat. Di sini terdapat kepala putik bunga Adenium obesium. Kemudian ada tangkai putik bunga Adenium obesium. Dilihat teman-teman. Nah, di sini terlihat tangkai putik bunga Adenium obesium. Ini adalah kelopak bunga. Kemudian dan ada tangkai bunga. Ini adalah tangkai bunga Adenium obesium, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke rumus bunga. Jadi dalam rumus bunga itu teman-teman ada lambang-lambang, huruf-huruf dan angka-angka yang dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga yang kita amati tadi teman-teman. Nah, yang pertama ada kelopak. Nah, kelopak ini ditandai dengan huruf K teman-teman, yang disingkat dari singkatan kata calyx. Kemudian ada tajuk atau mahkota bunga yang disingkat dengan huruf C atau singkatan dari corolla. Kemudian yang ketiga ada benang sari. Benang sari ini disingkat dengan huruf A yang diambil dari kata androecium. Nah, kemudian yang keempat ada putik. Putik ini dinyatakan dengan huruf G, singkatan dari gynecium. Kemudian yang kelima, jika kelopak dan mahkota sama bentuk maupun warnanya, maka untuk menyatakan bagian tersebut kita gunakan huruf P. Jadi singkatan dari perigonium. Selanjutnya ada bersimetri banyak. Nah, jika kita mendapati pada saat pengamatan morfologi bunga itu bersimetri banyak, maka itu dinamakan bunga actinomorphous. Kemudian ketika kita menemukan bunga yang bersimetri satu, itu dinamakan bunga zygomorphous. Yang kedelapan, jika bagian-bagian bunga terdiri dari dua lingkaran, maka dapat kita lihat di sini menggunakan tanda tambah. Kemudian yang 10, bakal bunga menumpang di bawah angka yang menunjukkan bagian daun buah disebut dibuat suatu garis. Nah, kemudian jika jumlah bagian-bagian bunga lebih dari 10, maka diberi tanda tidak hingga. Oke. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat diagram bunga dari bunga Adenium obesium, teman-teman. Nah,
Ketika kita sudah mengetahui diagram bunganya, maka kita akan membuat rumus bunganya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Dapat kita lihat pada rumus bunga yang ada di samping. Dapat kita ketahui bunga Adenium obesium memiliki simetri banyak teman-teman. Maka simetri banyak ditandai atau diberikan kode seperti bintang teman-teman. Karena di sini dapat kita lihat dia bersimetri banyak. Nah, kemudian setelah itu ada kelopak bunga teman-teman. Nah, kelopak bunga ini ditandai dengan huruf K. Jadi dapat kita lihat di sini kelopak bunga Adenium obesium terdapat 5 kelopak bunga, maka ditandai dengan huruf K. Dalam bunga Adenium obesium, kelopak bunga dari bunga Adenium obesium berdekatan teman-teman. Maka kita berikan lambang dalam kurung teman-teman. Jadi rumusnya adalah K di dalam kurung 5. Selanjutnya kita menuju ke mahkota bunga teman-teman. Di sini di bunga Adenium obesium terdapat 5 mahkota bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sana kita tulis dalam rumusnya itu C5. Kita lihat di sini apakah dia berdekatan atau tidak, teman-teman. Nah, di sini mahkota bunganya agak jarang, teman-teman. Maka kita tidak taruhkan tanda kurung, teman-teman. Selanjutnya kita berlanjut ke benang sari bunga Adenium obesium, teman-teman. Nah, benang sarinya terdapat 5 benang sari, teman-teman. Di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Maka kita akan beri tanda A5, teman-teman. Selanjutnya ada putik. Di sini terdapat putik, teman-teman. Putik dari bunga Adenium obesium. Nah, jadi putik ini dilambangkan dengan huruf G. Di sana putiknya terdapat 1, teman-teman. Maka kita tulis di dalam rumusnya G1. Karena putik bunga Adenium obesium dikelilingi oleh benang sari, maka di dalam rumus bunga Adenium obesium kita gabungkan antara dalam kurung A5, G1. Oke, jadi begitu saja teman-teman dari rumus bunga Adenium obesium. Mudah bukan?